Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Evi dan teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal Noval Hamzani, perwakilan dari Home Group 3. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang Sustainable Development Goals dari PBB. Presentasi ini dalam rangka untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dalam file tugas TIKP bagian 2. Berikut tercantum anggota Home Group 3 disertai dengan NPM-nya. Sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan sedikit tentang apa itu SDGs PBB, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan dan berjangka panjang dalam segala aspek yang dicanangkan oleh PBB dan perwakilan negara-negara di dunia pada tahun 2015 dengan memperhatikan kepentingan bumi dan manusianya. Terdapat 17 agenda dalam SDGs PBB ini, namun kami tidak akan membahas semuanya, kami hanya akan membahas 3 diantaranya. Dan Home Group 3 kedapatan membahas goals yang ke-8 sampai ke-10. Berikut goals ke-8 sampai 10. Goals ke-8 yaitu tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Goals ke-9 tentang industri inovasi dan infrastruktur. Dan goals yang ke-10 tentang berkurangnya kesenjangan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa maksud dari setiap poin atau goals yang telah kita sebutkan sebelumnya. Pertama tentang goals ke-8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Maksudnya adalah PBB dan perwakilan negara-negara yang hadir saat itu berkomitmen untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, serta menjamin tersedianya lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua golongan. Mengingat semakin sempitnya lapangan pekerjaan dan masih adanya perlakuan tidak layak pada pekerja atau golongan tertentu dalam pekerjaan. Selanjutnya, goals ke-9 tentang industri, inovasi, dan infrastruktur. Maksudnya ialah membangun infrastruktur yang kuat dan tahan lama, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, serta mendorong berbagai inovasi baru. Goals ke-10 tentang berkurangnya kesenjangan. Maksudnya adalah mengurangi angka kesenjangan baik di dalam suatu negara maupun antar negara. Kesenjangan di sini meliputi kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa target PBB untuk masing-masing goals. Untuk goals ke-8, ada beberapa target PBB. Di antaranya pertama, PBB hendak mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, yaitu minimal 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara-negara yang paling tidak berkembang. Kedua, meningkatkan produktivitas ekonomi melalui diversifikasi, peningkatan teknologi, dan inovasi. Ketiga, melindungi hak-hak pekerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk semua pekerja tanpa terkecuali. Keempat, memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses ke perbankan, asuransi, dan layanan keuangan untuk semua. Yang terakhir, pada tahun 2030, PBB menargetkan untuk membuat dan menerapkan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan pekerjaan dan mempromosikan budaya serta produk lokal. PBB juga memasang target untuk goals yang ke-9, antara lain pertama, mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk di dalamnya infrastruktur regional dan lintas batas. Kedua, meningkatkan akses industri skala kecil dan perusahaan lain, khususnya di negara-negara berkembang. Dan yang ketiga, PBB berkomitmen mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga pada tahun 2030 secara signifikan dapat meningkatkan pangsa pekerjaan dan produk domestik bruto industri, sejalan dengan keadaan nasional dan menggandakan bagiannya di negara-negara yang kurang berkembang. Sekarang goals ke-10, PBB juga memasang target antara lain pada tahun 2030 secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan dari 40% populasi terbawah pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Di tahun yang sama, PBB juga berharap mampu memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi, dan politik terlepas dari latar belakang apapun itu, misalnya usia, jenis kelamin, cacat, ras, etnis, asal, agama, ekonomi, dan status. Selanjutnya, PBB memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketidaksetaraan hasil. Artinya PBB di sini memerangi diskriminatif dengan mempromosikan undang-undang, kebijakan, dan tindakan yang sesuai dalam hal ini. Lalu yang keempat,
PBB mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. Dan yang terakhir, PBB menargetkan mampu memperbaiki regulasi dan pemantauan pasar dan institusi keuangan global serta memperkuat implementasi regulasi tersebut. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu contoh atau program nyata yang dilakukan oleh LSM atau pemerintah dalam mewujudkan goal ke-8 sampai ke-10. Kami mengambil 3 contoh yang kebetulan ketiganya merupakan hasil program pemerintah. Yang pertama, ada Kartu Prakerja. Merupakan program pemerintah yang baru berjalan pada tahun 2020 atau tahun ini. Berupa pemberian pelatihan pekerjaan dan peningkatan skills untuk orang-orang yang ditargetkan dalam program ini. Sampai saat ini program ini sudah membuka pendaftaran hingga gelombang ketiga. Dan peserta dalam mengikuti program ini juga melalui verifikasi dan tes kompetensi untuk lolos. Selanjutnya ada program Startup Inovasi Indonesia yang tadinya bernama Program Binaan Startup lalu mengalami rebranding pada tahun 2020. Program ini berupa pembinaan dan pembiayaan calon startup agar menjadi startup atau yang sudah menjadi startup menjadi scale up. Kurang lebih sampai saat ini ada 1.000 pra-startup dan startup yang telah dibiayai dan dibina dengan anggaran 370 miliar rupiah. Tujuannya agar di masa depan akan semakin banyak orang-orang yang mampu mengembangkan potensinya di bidang masing-masing, khususnya pengusaha-pengusaha yang berbasis teknologi inovasi yang diharapkan dapat mendorong ekonomi dan memberi terobosan teknologi di Indonesia. Dan contoh yang ketiga yaitu Sekolah Garis Depan. Merupakan program yang menyediakan sekolah baru dan revitalisasi ruang kelas di daerah yang termasuk 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Program ini dianggap mampu mengurangi ketimpangan pendidikan di daerah, bahkan juga berhasil mengurangi ketimpangan nilai ujian nasional antar siswa di sekolah. Lalu di sini kami mengambil satu contoh dari 3 program yang telah disebutkan sebelumnya untuk kami bahas lebih mendalam, dan kami mengambil program Kartu Prakerja dikarenakan program ini masih sangat relevan, masih sangat hangat diberitakan, dan salah satu program yang sangat kental dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan. Program ini berupa pengembangan kompetensi kerja dan juga bantuan ekonomi berbasis online. Inisiator dari program ini tentunya adalah pemerintah pusat, disertai dengan beberapa mitra resmi sebagai penyedia platform online seperti Ruang Guru dan Tokopedia. Menko Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto, mengucapkan bahwa ia berharap mampu mencapai 3-7 juta peserta dalam program Kartu Prakerja. Dengan kriteria WNI minimal berusia 18 tahun, mereka yang sedang mencari kerja, khususnya dalam konteks pandemi, mereka yang terkena imbas seperti kena PHK dan lain sebagainya, serta mereka yang saat ini tidak sedang menjalani pendidikan formal. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bekerja. Hal ini agar mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan membuka lapangan pekerjaan. Dan berikut merupakan web atau URL yang kami pilih untuk mendapatkan informasi mengenai program Kartu Prakerja. Kami memilih web ini dikarenakan informasi yang diberikan jelas, disertai dengan detail dengan kategori pelatihan dan harganya, serta valid atau dapat dipercaya. Karena kedua tautan tersebut merupakan milik pemerintah dan salah satu mitra kerja resmi pemerintah, yaitu Ruang Guru, sehingga dapat dipertanggungjawabkan informasi yang diberikan. Berikut hasil diskusi kami mengenai keunggulan dan kelemahan program Kartu Prakerja. Pertama, keunggulannya. Di antaranya ada 4. Yang pertama, program Kartu Prakerja menyediakan insentif. Memang setelah lulus dari program Kartu Prakerja, peserta diberikan insentif sebesar 150.000 setelah mengisi survei evaluasi. Lalu ada juga uang 1 juta rupiah untuk biaya pelatihan, serta uang saku sebesar 2,4 juta rupiah yang diberikan secara berkala selama 4 bulan. Yang kedua, keunggulannya ialah meningkatkan peluang karir, karena peserta yang dinyatakan lolos dari program Kartu Prakerja tentunya mendapatkan pengalaman dan juga skills yang baru. Tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan sertifikat. Yang ketiga, kami menganggap program ini efisien, modern, dan praktis. Karena
menggunakan platform online sehingga tidak perlu bertemu secara langsung, dan program ini sangat membantu ketika dalam keadaan PSBB saat ini. Lalu yang keempat, peserta dari program Kartu Prakerja dapat leluasa memilih bidang pelatihan sesuai kemampuannya, karena di web yang disediakan oleh Ruang Guru tadi disediakan semua jenis bidang atau pelatihan disertai dengan harganya. Jadi peserta dapat mudah untuk menyesuaikan kemampuannya. Lalu ada juga kelemahannya. Yang pertama, menurut kami ada beberapa bidang pelatihan Kartu Prakerja yang tidak relevan, kurang memiliki urgensi, dan kurang sesuai jika mengingat rendahnya kebutuhan tenaga kerja masa kini terhadap bidang tersebut. Contohnya pelatihan ojek online. Kita melihat saat ini sedang dalam keadaan PSBB sehingga pelatihan tersebut sangat disayangkan dan kurang memiliki urgensi. Selanjutnya, biaya untuk pelatihan di beberapa bidang kami anggap terlalu mahal. Walaupun harga yang diberikan berbeda-beda sesuai bidangnya dan cenderung banyak memberikan diskon atau promo. Kendati demikian, kami melihat ada beberapa bidang yang sebetulnya dapat ditonton atau diikuti pelatihannya secara gratis di aplikasi lain seperti YouTube. Namun, di program Kartu Prakerja, hal tersebut berbayar. Kelemahan yang ketiga, pemerintah belum menganggarkan jaminan untuk peserta Kartu Prakerja. Memang sampai saat ini belum ada anggaran khusus untuk jaminan program peserta program Kartu Prakerja, dan lulusan dari program ini tidak langsung mendapatkan pekerjaan, tidak ada jaminan langsung bekerja karena harus melihat juga seberapa besar lapangan pekerjaan yang tersedia untuk lulusan dari bidang-bidang tersebut. Dan kelemahannya terakhir, platform ini program ini berplatform online sehingga juga ada kekurangan-kekurangan seperti error atau kendala dalam proses seleksi maupun pelatihan. Dan sebelum ini pun juga ada beberapa error di mana seseorang yang tidak sesuai kriteria dinyatakan lolos seleksi. Dari semua yang kami paparkan, kami menyimpulkan bahwa melihat 3 goal yang dicetuskan PBB barusan yang kami bahas, itu diperuntukkan untuk negara-negara dunia termasuk Indonesia. Dan pemerintah Indonesia pun sudah berupaya mengimplementasikan goal-goal tersebut dalam beberapa usaha atau program yang dicanangkannya. Sehingga dapat kami katakan Indonesia lebih inovatif dalam upaya pembangunan yang berdampak dalam skala panjang. Berikut sumber data yang kami gunakan untuk mengambil informasi dari apa yang kami presentasikan saat ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada Mbak Evi dan teman-teman yang telah menyimak presentasi saya mewakilkan teman-teman HG3. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya kita lanjut ke sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.